Amazing Discoveries Afrika mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Bersama Rumah Kita, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Ensiklikal Fratelli Tutti, tahun 2020. WhatsApp Prof 104 menangisi Dewa Tamus, kekejian dalam kegelapan. Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Selamat siang Walter. Hello Martin. Apa Anda baik-baik saja? Ya, ada sedikit kesibukan, dan topiknya adalah adanya malam-malam yang tidak bisa tidur. Semuanya terjadi secara serentak di dunia. Jadi, apakah ada perbedaan di dalam gereja? Tidak, menurut saya tidak. Maka marilah kita memperbincangkannya, tetapi pertama-tama marilah kita berdoa. Mari berdoa. Bapa Sorgawi. Ada begitu banyak kejadian yang terjadi secara bersamaan, di dunia ini. Kami mesti memiliki satu suara yang dikumandangkan keluar untuk seruan nyaring. Jadi, tolonglah kami. Berkatilah diskusi ini, dan memberkati para pemirsa kami, dan cerahkan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, Martin. Kita sudah secara konsisten mencoba untuk menyimpan hal-hal pribadi di dalam gereja, dan seterusnya. Di luar diskusi, sejauh mungkin, tanpa berkompromi. Tetapi ada waktunya, orang mesti berbicara, karena kalau tidak, orang itu dianggap menutup mata kepada hal yang sedang terjadi. Jadi, kita akan memperbincangkan beberapa topik dan saya melihat Anda telah memilih, kamu yang telah memilih suatu judul yang menarik, menangisi Dewa Tamus. Nah, kita tidak akan berbicara secara literal, apa yang terjadi pada masa itu. Ketika hal ini dituliskan, pada zaman Perjanjian Lama. Ketika kaum perempuan sedang menangisi Dewa Tamus. Tetapi yang jelas, adanya hal yang tidak beres di dalam bangsa Israel. Dan kita akan membahas beberapa topik permasalahan. Saya juga sangat percaya. Saya tidak punya pilihan selain mempercayainya, karena itu adalah pernyataan yang sangat jelas dalam Roh Nubuat, bahwa akan ada pengguncangan. Dan kesaksian yang lurus, akan menyebabkan pengguncangan. Ya, karena Allah yang akan melakukan pengguncangan. Allah yang akan melakukan pengguncangan, dan kesaksian akan menjadi bagian darinya. Dan kesaksian itu adalah Roh Nubuat. Jadi, nampaknya itu memainkan peranan kunci dalam semua hal ini. Jadi, marilah kita melihat beberapa hal yang akan kita bahas. Kita telah menerima banyak pertanyaan. Dan saya juga telah menerima banyak panggilan telepon. Dan beberapa orang benar-benar merasa kesal. Dan harus ada orang yang menjelaskan, bahwa hal-hal ini harus terjadi. Tetapi tidaklah membuat gereja secara keseluruhan menjadi sebuah lembaga yang murtad. Gereja ini adalah biji mata Allah yang akan berjalan menuju kepada kerajaan Allah. Dan kita sudah menyatakan berulang kali di masa lalu, bahwa kita tidak meyakini adanya kemurtadan tampuk pimpinan organisasi. Kita meyakini adanya kemurtadan di setiap tingkatan, tetapi ada juga kesetiaan di setiap tingkatan. Dan di dalam dikotomi ini, terdapat pergesekan satu kepada lainnya, sama seperti batu-batu di sungai.
Dan pada akhirnya akan tiba kepada pengguncangan. Dan juga di dalam gereja ini, Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kekuasaan atau otoritas terletak kepada para anggota. Gereja hanya bisa mengubahkan arah, pemikiran, atau doktrin, dalam suatu pertemuan. Yang dihadiri oleh para delegasi dari gereja secara keseluruhan. Kita tidak mempunyai jenjang kekuasaan kepausan. Kita tidak memiliki jenjang kekuasaan senator. Ini merupakan suatu hal yang sama sekali berbeda. Orang-orang menjadi bingung, karena mereka terbiasa kepada cara-cara umum yang dilakukan di luar sana. Dan menduga jika ada pimpinan di sana, di sini mengatakan sesuatu yang bertentangan kepada dasar dan tiang paham Advent, maka sekarang gereja secara keseluruhan menjadi murtad. Tidak di gereja ini. Gereja ini adalah umat sisa Allah yang akan terus berjalan menuju ke kerajaan Allah. Dan juga jika ada ketidaksenangan dengan beberapa struktur kepemimpinan, maka tergantung kepada tubuh gereja untuk menyelesaikannya. Marilah kita membahas beberapa topik permasalahan yang ada. Ada sejumlah pertanyaan yang masuk. Dan kita tidak melakukan tanya jawab, tetapi memakai pertanyaan itu sebagai dasar pembahasan kita. Dan pertanyaan pertama, yang nampaknya muncul di mana-mana ialah, dengan sejumlah negara yang sekarang mencabut pembatasan. Apakah kita tidak sedang kembali kepada keadaan normal? Dengan kata lain, pertanyaannya ialah, tidakkah kita melakukan hal tidak lazim, dan kembali meneriakkan ada serigala? Dan jawabannya ialah, kami tidak meyakini hal itu. Dan itu juga masalahnya sekarang. Jadi sekali lagi, Anda mendapatkan aspek keagamaan yang kita bahas, dan aspek sekuler, dua hal ini tidak akan kembali normal. Tetapi seperti yang engkau telah katakan di episode sebelumnya, itu tidak dapat dipisahkan. Keadaan akan kembali kepada normal tanpa normalitas apapun. Itu merupakan masalah besar. Mari kita meneliti beberapa hal ini. Ini adalah sebuah artikel dari situs Business Tech, tanggal 13 Februari tahun 2022, yang mengenai hukum dan struktur yang terkait kepada topik yang kita bicarakan. Pembatasan lockdown di Afrika Selatan akan berlangsung hingga akhir tahun, kata Menteri Kesehatan. Pemerintah merencanakan tetap mempertahankan beberapa pembatasan lockdown. Bahkan jika pemerintah telah meniadakan status bencana nasional, demikian kata Menteri Kesehatan, Yo Pa Ahla. Jadi apa yang dikatakannya? Dia berkata, kami sadar bahwa ini merupakan hal yang tidak bisa kami hindari untuk selamanya. Kita mesti mendefinisikan keadaan, di mana kami bisa menganjurkan atau mendukung wajib vaksin. Masalah ini tidak diabaikan, hanya memerlukan waktu lebih lama untuk diformulasikan. Ini sungguh pernyataan menarik. Ini menunjukkan adanya suatu gejolak. Ya, mereka ingin mengatakan, kami akan terus menjalankan wajib vaksin, tetapi tidak akan dihentikan, karena kami akan menerapkan hal lainnya. Mari kita melihat apa yang dikatakannya lebih lanjut. Presiden Cyril Ramaphosa telah mengumumkan bahwa status keadaan bencana Afrika Selatan akan dicabut setelah aturan lainnya untuk mengatur dan menangani respon COVID-19 diselesaikan. Apa maknanya, Martin? Mereka sedang sibuk menerapkan perundang-undangan yang tidak memerlukan status keadaan bencana. Jadi mereka akan terus lanjut, tepat seperti yang sebelumnya karena akan dibentuk perundang-undangan yang menggantikan status keadaan bencana. Kami sekarang siap memasuki babak baru dalam penanganan pandemi. Akan menjadi tekad saya untuk mengakhiri status keadaan bencana nasional. Segera setelah kami menyelesaikan pembuatan aturan lainnya, di bawah aturan kesehatan nasional dan perundang-undangan lainnya yang memuat pandemi. Dengan kata lain, kami akan menggantikan kekuasaan darurat kepada suatu kekuasaan yang dilindungi dalam perundang-undangan yang sekarang berlaku. Apakah ada perubahan, atau tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan, karena sekarang ada hukumnya, tertulis dalam bentuk undang-undang. Ini hanya menggeser dari satu bentuk kekuasaan, kepada bentuk kekuasaan lainnya. Jadi Anda masih mempertahankan kekuasaan yang sama. Dan Anda dapat mengatakan lihat apa yang telah kami lakukan. Kami telah membatalkan ini, itu dan yang lainnya, tetapi kami masih memiliki Anda di tempat yang kami inginkan. Hal yang menarik, ini dikatakan sebagai demokrasi. Tetapi tidak ada yang memberikan suara tentang hal ini. Benar, tidak ada demokrasi di sini.
Kita mengalami situasi yang tepat sama di luar negeri. Dan situasi Kanada telah menjadi berita dunia pada saat ini, dengan para pengendara truk dan semua hal yang menyertainya. Tetapi saya mendapati hal ini sangat menarik. Mari kita melihat apa yang akan dikatakan oleh Perdana Menteri Trudeau mengenai topik ini, dan bagaimana situasinya. Pemerintah federal telah menerapkan undang-undang darurat untuk memperlengkapi kapasitas provinsi dan wilayah untuk menghadapi blokade dan pendudukan. Undang-undang darurat akan dipakai untuk memperkuat dan mendukung agen-agen penerapan hukum di semua tingkatan, di seluruh negeri. Ini adalah mengenai mempertahankan keamanan orang-orang Kanada, melindungi pekerjaan orang-orang, dan yang memulihkan kepercayaan kepada lembaga-lembaga kita. Jadi ini harus jelas. Ini menjadi momen penentu dalam sejarah Kanada, dalam sejarah Barat yang berbahasa Inggris. Undang-undang darurat adalah hukum militer. Ini tidak pernah diterapkan dalam sejarah Kanada. Nah, secara hukum, undang-undang darurat hanya dipakai dalam keadaan darurat. Mengutip, suatu situasi mendesak dan kritis, yang secara serius membahayakan kehidupan, kesehatan atau keamanan orang-orang Kanada. Tapi yang terjadi, tidak memenuhi syarat itu. Apa yang sedang terjadi di Kanada, sekarang ini bukanlah situasi darurat. Inilah keadaannya dalam akhir pekan ini. Di bawah darurat militer, Trudeau sekarang memiliki kekuasaan untuk memaksa bank menyita rekening bank mereka. Dan kepada perusahaan asuransi, untuk membatalkan asuransi mereka. Itu artinya, mereka tidak bisa lagi tinggal di Kanada. Mereka adalah orang yang tidak disukai. Mereka menjadi musuh negara. Mereka akan dilumatkan. Sekurang-kurang seorang pengemudi truk mengetahui secara tepat apa yang akan menimpa, karena telah melihat hal itu sebelumnya. Dia datang ke Kanada dari zaman Nicolae Ceausescu di Rumania. Apa artinya orang memberikan suara? Mengapa 100 orang, 180 orang, atau 200 orang yang bisa menentukan hidup saya, hidup Anda, dan hidup orang-orang? Biarkan orang-orang Kanada memberikan suaranya. Bagaimana bisa 300 orang memutuskan hidup Anda? Ketika ada 30 juta penduduk, biarkan kami memberikan suara. Hari ini, Wakil Perdana Menteri Kanada, yang adalah mantan jurnalis Amerika, mungkin tidak mengejutkan, mengumumkan tindak lanjut keputusan Justin Trudeau, yang akan mengatur dana kumpulan orang banyak dan cryptocurrency, di bawah Undang-Undang Finansial Teroris. Benar demikian, maka sekarang Justin Trudeau menguasai seluruh finansial Anda. Jadi Martin, apa garis mendasarnya, seperti yang dikatakan mantan orang Rumania itu? Di sini ada sejumlah orang di pemerintahan, yang berjumlah 100, 180, 200 atau 300 orang, atau berapapun. Mereka akan membuat keputusan bagi hati nurani untuk keseluruhan negeri. Dan memaksakan keputusan itu, melawan kehendak orang-orang. Apakah itu disebut demokrasi? Bukan. Itu disebut tirani. Jadi muncul pertanyaan. Bagaimana bisa sejumlah kecil orang, bisa memutuskan untuk kelompok orang banyak, dan memaksakan kehendak mereka? Dan apakah ini selaras kepada rencana mula-mula yang dimiliki Allah? Sama sekali tidak selaras. Baiklah, bisakah kita mengambil argumen ini, yang sedang terjadi di seluruh dunia, karena orang-orang merasa sangat kesal. Mereka tidak ingin ditindas oleh perundang-undangan dari segelintir gubernur dan pemimpin, untuk memaksa hati nurani mereka. Mereka tidak menginginkannya. Orang-orang ingin bisa mengambil keputusan mereka sendiri, yang berkaitan dengan apa yang mereka anggap sebagai moral yang benar, dalam lingkungan mereka. Apakah ini hanya terjadi di Kanada, atau fenomena seluruh dunia? Terjadi di seluruh dunia. Terjadi di seluruh dunia. Baik. Pindah ke laporan global. Para pemrotes anti-vaksin di Selandia Baru, yang telah menentang wajib vaksin, terus lanjut berdemo di luar gedung parlemen. Dan Perdana Menteri Jacinda Ardern menjuluki protes itu sebagai hal impor. Para pendemo terus lanjut menduduki lapangan rumput dan bagian depan gedung parlemen selama 7 hari berturut-turut. Mengabaikan himbauan polisi agar pergi meninggalkan area, para pendemo juga memblokir jalan di sekitar gedung parlemen dengan truk mereka.
dan minibus sehingga memacetkan lalu lintas di kawasan tersebut. Para pendemo berulang kali menyuarakan penentangan mereka terhadap syarat wajib vaksin pemerintah, agar pekerja tertentu mesti disuntik anti-COVID, termasuk guru-guru, dokter-dokter, polisi, juga personel militer. Selama pertemuan media, Perdana Menteri Ardern mengatakan, protes ini tidak akan ditoleransi dan kesabaran pihak berwenang semakin menipis. Saya telah melihat dengan jelas protes ini dan cara mereka melakukan protes. Karena sekarang tidak lagi sekedar menyampaikan pendapat, menjadi melakukan intimidasi dan pelecehan kepada orang-orang di sekitar Wellington. Hal itu tidak bisa ditoleransi, dan polisi sedang menangani kasus ini. Tetapi pada akhirnya pimpinan demo akan diamankan polisi. Protes ini dimulai pekan lalu, ketika iring-iringan truk pergi menuju gedung parlemen yang berasal dari seluruh negeri. Ini diilhami oleh protes serupa di Kanada. Pada awalnya hanya diikuti beberapa ribu pendemo, tetapi jumlah itu segera berlipat ganda ketika ribuan lainnya turut bergabung. Protes di akhir pekan di lokasi terkenal di Paris. Setelah berkumpul di ibu kota, yang berasal dari seluruh Prancis, dengan menumpang mobil, minibus, dan truk, mereka dihadang oleh banyak polisi. Hampir 100 orang ditahan, dan ratusan lainnya dikenakan denda. Tujuan selanjutnya Lille. Sekitar 300 iring-iringan kendaraan telah tiba di sini, dalam tujuannya ke Brussels. Tetapi mereka tidak akan disambut di sana. Polisi telah melarang demonstrasi yang direncanakan pada hari Senin. Agendanya adalah untuk mengunjungi semua lembaga Eropa, sedikit demi sedikit, karena ini terjadi dalam tingkat Eropa. Kita bisa melihat hal yang sama di semua negara. Jadi adanya tekad untuk terus maju. Kami tidak tahu seberapa jauh bisa maju, tetapi kami akan terus maju dan membuat suara kami didengar. Adanya larangan iring-iringan kendaraan untuk memasuki Brussels, seperti yang Anda katakan, ini sama sekali dilarang. Polisi akan memastikan bahwa pelarangan ditaati. Situasinya terus berkembang dari jam ke jam. Polisi jalan raya telah dikerahkan dan meneliti setiap kejadian. Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo, telah mendesak para pendemo agar melakukan protes di negeri mereka sendiri. Tetapi nampaknya pernyataan itu tidak disambut baik oleh para pendemo. Nah, Martin, jelas bahwa orang-orang tidak merasa puas dengan aturan wajib. Orang-orang merasa tidak puas, dipaksa masuk ke dalam posisi yang mereka anggap yang tidak selaras dengan hati nurani mereka. Tetapi nampaknya, suara protes mereka tidak akan didengar. Benar, nampaknya, suara mereka akan dibungkam. Nah, Martin, media telah menyiarkan narasi tertentu. Dan nampaknya, kekuasaan yang ada, merasa puas bahwa narasi itu yang akan terus dilanjutkan. Tetapi orang-orang tidak lagi kehilangan petunjuk, seperti di masa lalu. Mereka bisa mencari media lainnya, dan menerima informasi. Dan apakah narasi resmi itu benar, atau tidak benar, dapat ditimbang dalam keseimbangan. Juga apakah benar, atau tidak benar. Nah, di sini ada video yang sangat menarik. Ini ada di Facebook, dan kita tidak akan menayangkannya, karena ini dalam bahasa Jerman. Tetapi tautannya ada di bawahnya. Dan isinya adalah suatu diskusi atas penemuan. Di militer Amerika Serikat, karena 96% militer Amerika Serikat divaksin. Dan mereka melakukan studi penyakit yang banyak ditemukan di semua angkatan, ditambah hal lainnya. Di antara tahun 2016 hingga di tahun 2020. Dan membandingkannya dengan hasil temuan di tahun 2021. Jadi periode masa 4 tahun, yang dibandingkan dengan periode 1 tahun. Dan perbedaan satu-satunya, dari tahun-tahun itu, adalah adanya vaksinasi. Dan hasil studi ini akan dilaporkan kepada Komite Senat, dan sedang dilaporkan kepada pemerintah, sekarang ini. Ini merupakan kisah yang menarik, sekaligus menyedihkan, karena penyakit, sejak tahun 2021, yang dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Telah meningkat tajam ratusan persen, bahkan ribuan persen. Jadi mereka meneliti faktor-faktor, seperti tekanan darah tinggi, masalah neurologis, penyakit kanker. Juga semua jenis penyakit secara umum.
Dan peningkatannya dalam ratusan persen dan ribuan persen, yang sama sekali tidak diduga. Jadi ceritanya, apakah memang ada perlindungan, atau malah justru membahayakan? Ini sedang ada dalam penyelidikan di tingkat yang tertinggi. Dan sekali penyelidikan ini selesai, akan sangat menarik. Tetapi orang-orang, berdasarkan informasi seperti ini, seharusnya memiliki hak. Apakah memang mereka mau dipaksa melakukan sesuatu, atau tidak? Dan tentang topik inilah, yang menimbulkan kerusuhan. Dan yang membuat heran saya, adalah terus-menerus dikatakan, seperti oleh Trude. Ini adalah demi keselamatan publik. Dan saya menerima dalam bentuk pesan singkat, suatu pemberitahuan secara teratur. Yang memberitahu tugas saya dalam hal ini, agar bisa tetap aman. Nah, bagaimana jika saya merasa yakin, bahwa tugas saya, agar selalu tetap aman, adalah justru sebaliknya? Apakah saya tidak diizinkan untuk memiliki pilihan itu? Di sini ada sebuah artikel yang menyatakan WHO, World Health Organization, adalah sebuah pemerintahan dunia. Perebutan kekuasaan dijadwalkan tanggal 1 Mei tahun 2022. Dengan relaksasi, Anda sedang dibentuk. Kenyataan, secara tiba-tiba, mereka melonggarkan pembatasan, adalah sekedar permainan. Ini sesungguhnya, seperti yang kita katakan dalam pendahuluan kan. Di pekan terakhir bulan Januari, tahun 2022 organisasi WHO mengadakan pertemuan darurat dan pertimbangan panjang di Jenewa. Dalam memperluas kekuasaannya, untuk mengambil alih semua negara anggota, ketika terjadinya kasus pandemi, dan segala bentuk ancaman atau bencana lainnya. Organisasi WHO menginginkan negara-negara anggota untuk menandatangani suatu perjanjian baru yang merupakan perluasan dari perjanjian tahun 2005. Sekali saja setelah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Undang-Undang Dasar WHO, menurut artikel 9, mengambil alih suatu undang-undang dasar sebuah negara. Jadi 189 negara telah menandatangani perjanjian tahun 2005 selama terjadinya bencana alam atau pandemi. Jadi nampaknya, ini bukan sekedar pergeseran lokal, melainkan pergeseran internasional. Ini membuat kita berpikir, dari artikel pertama, yang tadi kita baca mengenai Afrika Selatan. Adanya penundaan, lalu dilonggarkannya aturan, dan menunggu hal lain untuk diterapkan. Adalah kemungkinannya mereka sedang bekerja dengan negara lain, bahkan dengan organisasi dunia. Dan mereka sedang menyiapkan segala sesuatunya. Nah, kita membaca tulisan Roh Nubuat, pada saat bersamaan, kekacauan berusaha melenyapkan semua hukum, bukan hanya hukum ilahi, melainkan juga hukum manusia. Pemusatan kekayaan dan kekuasaan. Ini adalah poin yang sangat penting. Pemusatan kekayaan dan kekuasaan. Suatu gabungan sangat besar untuk memperkaya segelintir orang, dengan mengorbankan banyak orang. Bukankah kita telah melihat hal ini, dalam beberapa tahun terakhir? Suatu kombinasi dari kelas yang lebih miskin, dalam membela kepentingan dan tuntutan mereka. Roh ketidakpuasan, kerusuhan dan penumpahan darah. Penyebar luasan pengajaran ke seluruh dunia, dari pengajaran yang sama, yang menyebabkan revolusi Perancis. Semuanya cenderung untuk melibatkan seluruh dunia dalam perjuangan. Serupa seperti yang menjungkir balikkan Perancis. Kita tidaklah sedang mereda, ini hanya bergeser bahkan kepada peningkatan yang lebih besar. Dunia sedang di tepi jurang. Dan semakin cepat kita menyadari hal ini, semakin baik. Dan orang-orang yang merasa puas sekaranglah waktu untuk waspada. Dan seperti yang sudah kita lihat, hal yang dikatakan pengemudi truk tadi. Bagaimana mungkin, segelintir orang di dalam pemerintahan, bisa memaksa seluruh negara atau nampaknya seluruh dunia untuk tunduk pada keputusan dan kehendak mereka. Dan ini tidak begitu saja, itu sebabnya kami terus katakan, Anda tidak bisa melepaskan kaitannya dengan keagamaan. Karena ini terjadi melalui suatu dewan. Dan sekali saja, agama mulai mengikuti aturan pemerintah. Maka Anda sedang menginjak-injak hati nurani orang-orang. Mari kita pastikan, apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini. Ada dua kitab yang menyatakan hal yang sama, yaitu di dalam kitab Matius dan Markus. Jadi ada dua saksi yang menyaksikan. Matius 20 ayat 25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi.
Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Matius 20 ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi Alkitab dengan keras melarang sikap yang sama, seperti yang sedang diterapkan di dunia. Untuk diterapkan di antara umat-umat Allah. Ini adalah hukum di dalam Alkitab. Kitab Markus 3 ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan berusaha menemui engkau." Markus 3 ayat 33, jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Markus 3 ayat 34, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Jadi di sini ada usaha untuk memberitahu Yesus, adanya otoritas yang Anda harus dengarkan. Anda mesti pergi dan melihat, apa kehendak mereka. Nah, di sini, Yesus tidak sedang bersikap kasar, melainkan Yesus sedang membuat suatu poin teologi yang sangat penting. Yaitu orang-orang yang mengerjakan kehendak Allah merekalah yang menjadi anggota kerajaan sorga. Dan itu akan mencakup ibu Yesus, dan saudara-saudara tiri Yesus dalam kasus khusus ini. Jadi ini merupakan hal yang mesti kita pahami di dalam Alkitab. Harus tidak ada penguasaan kepada warisan Tuhan. Jadi, Martin, bagaimana cara kita mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal hati nurani? Ketika berkaitan dengan hubungan spiritual pribadi kita kepada Allah. Dan rasa ketaatan kita yang harus kita berikan kepada otoritas tertinggi di alam semesta. Kita membaca dalam letter 88, tahun 1896, Allah adalah penguasa dari umat-umatnya. Dan Allah akan mengajari orang-orang yang menyerahkan pikiran mereka, bagaimana cara memakai pikiran mereka. Ketika mereka memakai kemampuan eksekutif mereka, mereka akan berkembang dalam efisiensinya. Warisan Tuhan terdiri dari alat-alat yang besar dan yang kecil tetapi masing-masingnya memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Pikiran satu orang atau pikiran dua atau tiga orang tidak boleh diandalkan sebagai sesuatu yang pasti aman untuk diikuti semua orang. Kiranya semua orang memandang kepada Allah, percaya kepada Allah, dan mempercayai sepenuhnya kepada kuasanya. Pikullah kuk Kristus, dan bukannya kuk manusia. Karena manusia tidak memiliki kuasa menjaga Anda dari jatuh. Jadi Martin, kita mesti tidak menyerahkan hati nurani kita kepada kelompok manusia, yang sedang mencoba mendikte hati nurani kita. Jadi itu bertentangan kepada kehendak Allah. Allah berkata, janganlah ada manusia yang menguasai Anda. Ini bukanlah menjadi kehendak Allah. Dan bahwa Anda telah diberi hak oleh Allah untuk memutuskan bagi diri Anda sendiri, apa yang benar, yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi Anda yang tunduk kepada hukum Allah. Orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah, adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan dan seterusnya. Jadi ini tidak berarti bahwa tidak ada hukum, tidak ada aturan. Melainkan Anda mesti memakai pikiran Anda sendiri. Untuk melihat apakah Anda selaras dengan hal ini, hal itu, atau hal lainnya. Ya, jadi ketika Anda melihat semua hal ini dimulai, yang bertentangan dengan apa kata Allah, maka hati nurani Anda harus memutuskan. Sehingga engkau tidak bisa mengikutinya, bahkan jika hal itu menjadi hukum negara. Atau hukum dalam tampuk kekuasaan di dalam gereja. Sekarang mari kita melihat topik ini, berdasarkan prinsip reformasi kesehatan. Karena hal ini, seperti yang sudah kita lihat, melibatkan juga topik kesehatan. Prinsip-prinsip reformasi kesehatan, telah kita kabarkan, sebagai suatu umat, selama 30 tahun. Meskipun begitu, ada di antara kita, pelayan Injil dan anggota gereja yang tidak menghargai terang yang Allah telah berikan mengenai reformasi kesehatan. Sungguh mengejutkan bagi saya, orang yang tidak menghargai adalah biasanya, yang bersifat diktator. Orang-orang itu makan sesukanya, bekerja sesukanya. Allah memberikan kesaksian langsung kepada orang-orang yang mengaku mempercayai, bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir, sejarah bumi ini. Mari membaca bagian yang disorot. Ini adalah orang-orang yang menjadi pimpinan dari berbagai lembaga. Untuk kepentingan pendidikan,
dan dari conference, di berbagai wilayah dan di berbagai negara bagian. Semua mereka adalah menjadi orang-orang perwakilan yang bisa menyuarakan suara dalam pembentukan dan melakukan perencanaan yang mesti dilaksanakan. Mereka bukan sekedar satu orang, dua orang atau tiga orang untuk mempertimbangkan seluruh ladang yang sangat luas. Dan tidak ada satu pikiran manusia yang bisa merencanakan pekerjaan yang mesti dilakukan. Nah, seringkali ketika Anda berkata, orang perwakilan, itu berarti Anda bukan hanya mewakili pemikiran Anda sendiri, melainkan mewakili untuk kelompok yang lebih besar. Jadi katakan sebagai contoh, sebuah gereja memutuskan bahwa kita mempercayai penciptaan literal selama 6 hari. Dan mereka mengirim delegasi untuk mewakili cara pandang itu. Dapatkah delegasi itu mewakili pandangannya sendiri dan berkata, saya tidak mempercayai hal yang lucu ini, di zaman sekarang kita sedang hidup. Tidak bisa, maka mereka tidak menjadi perwakilan. Ini sangat penting, seperti yang Anda katakan, Anda adalah perwakilan. Maka Anda ada di sana, dalam situasi mewakili orang-orang. Dan jika Anda mewakili satu kelompok, kadang-kadang Anda harus menghilangkan pendapat pribadi Anda. Agar menjadi selaras dengan orang-orang yang Anda wakili. Sebagai contoh seorang duta besar untuk sebuah negara. Apakah orang itu mesti selaras secara mutlak kepada apa yang dilakukan pemerintahnya? Dia tidak mesti selaras sepenuhnya. Dia bisa berbeda dalam satu atau dua hal. Tetapi dia di sana, untuk menjadi perwakilan pemerintahnya. Jadi duta besar itu tidak berada di sana, untuk mewakili pendapatnya sendiri. Dan harus tidak ada penguasaan, atau sikap lebih tinggi. Harus tidak ada kepausan atau pemaksaan. Dan menjadi anak-anak Allah dan menjadi satu dengan Kristus, bagaimana Yesus melihat kasta. Melihat pembedaan masyarakat, melihat pemisahan manusia dari sesamanya. Karena warna kulit, ras, posisi, kekayaan, kelahiran, atau pencapaian. Rahasia persatuan ditemukan, dengan adanya kesamaan derajat di dalam Kristus. Penyebab semua perpecahan, ketidakharmonisan, dan pembedaan adalah ditemukan, dalam pemisahan diri dari Kristus. Kristus adalah pusat, yang menarik semua orang. Semakin kita mendekati pusat, semakin kita dekat bersama-sama dalam perasaan, simpati, kasih. Bertumbuh di dalam tabiat dan gambar Yesus. Dengan Allah tidak ada pembedaan orang. Ini sangat jelas, kan? Martin, apakah ada perpecahan di dalam gereja, sekarang ini? Ya, ada perpecahan besar. Apakah ada perpecahan di dalam dunia politik? Ya. Apakah ini disebabkan adanya orang yang berpikir merasa lebih tinggi dari orang lain? Ya. Dan juga masalahnya adalah adanya orang duniawi dan pemimpin lainnya, yang menguasai atas orang-orang lain. Jadi di sini ada topik permasalahan yang serius. Tetapi dari cara pandang keagamaan, petunjuk Alkitabiah adalah sangat jelas. Banyak rencana dirancangkan, yang tidak pernah disetujui Allah. Akar dari timbulnya rencana ini, hanya berasal dari pikiran manusia yang terbatas. Para penjaga Allah telah lalai. Semestinya mereka haruslah benar-benar terjaga, untuk melihat bahwa tidak ada pikiran manusia, pendapat seorang manusia. Menjadi suatu kuasa yang tidak bisa dan tidak akan disetujui Allah. Memberi kuasa dan tanggung jawab begitu besar hanya kepada seorang manusia, atau beberapa orang, tidaklah selaras dengan cara kerja Allah. Ketika Anda mendirikan struktur, yang sangat menentukan badan, Anda sedang melanggar petunjuk Allah. Benar. Sekali saja Anda memiliki komite atau apapun itu, yang membuat keputusan, yang bertentangan kepada keputusan badan. Dan yang kemudian memaksakannya adalah tidak selaras dengan cara kerja Allah. Kita harus memastikan hal ini, karena kita ada dalam keadaan sangat bergejolak. Dan bahwa kita telah diberitahu akan adanya pengguncangan. Siapa saja, apakah dia pelayan Tuhan atau orang awam, yang berusaha memaksakan atau mengendalikan pikiran dari orang lain, menjadi alat setan. Dalam melakukan pekerjaannya, dan dalam pandangan semesta alam, dia sedang memakai tanda Kain. Nah, tanda Kain, adalah tanda yang sangat menarik. Ini kata yang sama, yang dipakai dalam tanda yang dipakai umat-umat Allah, Metrai, yang adalah hari Sabat.
Jadi, tanda kain adalah tanda otoritas. Ini adalah tanda anu. Dan tanda anu kita temukan di pengadilan kepausan, di mana pengadilan kepausan mengakui otoritas yang dimiliki Kain bagi orang-orang yang memberontak. Dan hal inilah yang sedang terjadi di dunia. Kita tidak menginginkan tanda Kain. Kita tidak bertoleransi kepada tanda Kain. Dan di sini Nyonya White sangat jelas dengan berkata, jika Anda memaksa atau menguasai pikiran orang lain, Anda menjadi alat setan. Ini sangat berbahaya. Kuasa yang memaksa hanya didapati di bawah pemerintahan setan. Prinsip Tuhan tidaklah seperti cara ini. Allah tidaklah bekerja dengan cara ini. Allah sama sekali tidak mendorong seorang manusia untuk meninggikan dirinya sebagai Allah di atas manusia lain, dengan merasa bebas untuk menerapkan penderitaan fisik atau mental. Prinsip ini adalah ciptaan setan semata-mata. Nah, ini adalah kata-kata pedas. Tetapi mungkin sudah saatnya dibuat publik. Karena kita semakin melihat hal ini, bukan hanya dalam wilayah politik, melainkan juga dalam wilayah keagamaan. Ya, dan bagian menyedihkannya adalah adanya penderitaan fisik dan mental, yang sekarang kita lihat, merajalela. Sudahkah Anda menerima banyak email dan panggilan telepon, mengenai penderitaan fisik dan mental, sebagai akibat taktik pemaksaan? Banyak sekali. Dan ada pertanyaan lainnya, jadi itu menyimpulkan sedikit banyaknya, di mana kita berada, dan yang dikaitkan, apa yang akan terjadi. Dan nampaknya, dari beberapa gelintir orang di tingkat atas, ingin menurunkan tuntutan kekuasaan mereka, dengan pemaksaannya, kepada sejumlah besar orang-orang, sama sekali tidak. Jadi, apa yang sedang mereka kerjakan, tidaklah selaras dengan kehendak Allah, melainkan selaras dengan kehendak setan. Benar, dan semakin kejam dalam tahapan ini. Dan ketika penolakan semakin meningkat, pada akhirnya akan terjadi kekacauan. Dan ketika kekacauan terjadi, yang pada dasarnya dikehendaki oleh para elit ini, maka akan terjadi lebih banyak pemaksaan, dan yang pada akhirnya kita akan mengalami tirani. Ini pasti menuju seperti yang di Kanada, yaitu hukum darurat militer. Lalu akan terjadi tirani. Nah, Martin, ada beberapa pertanyaan lain. Jika adanya hal yang tidak beres, dalam tahapan tertentu, apakah itu hanya satu aspek tertentu atau adakah sesuatu yang meresapi kebenaran dan tubuh yang sifatnya lebih jahat? Ya, dan selalu bekerja secara diam-diam. Anda tidak melihatnya secara serta-merta, melainkan lambat laun. Dan kemudian, setelah Anda melihatnya, Anda akan sangat terkejut, bagaimana hal ini telah menyusupi. Nah, kita telah menerima banyak telepon dan pertanyaan mengenai topik selanjutnya yang akan kita bahas. Mari kita pertegas dari permulaannya. Kita di sini bukanlah untuk menyerang gereja sebagai satu badan. Tetapi adanya topik tertentu yang mesti dibahas. Dan ketika kita membacanya, di manakah para penjaga? Harus adanya pandangan yang seimbang, melihat apa yang sedang berlaku, dan kapan mesti membunyikan trompet. Jadi, telah ada sejumlah pertanyaan mengenai studi triwulan kita yang membahas kitab Ibrani. Dan orang-orang telah bertanya, apakah studi mengenai substance and shadow, hal inti dan hal bayangan, yang saya lakukan beberapa bulan lalu, merupakan suatu tantangan sengaja kepada buku sekolah Sabat triwulan ini? Nah, saya pikir saya katakan dengan tegas, tidak seperti itu. Saya tidak berpikir, apa yang menjadi tema buku sekolah Sabat triwulan depan. Saya tidak berpikir, ini akan membahas mengenai kitab Ibrani. Tetapi saya merasa sangat terdorong, untuk melakukan studi kitab Ibrani. Dan itu merupakan desakan yang sangat luar biasa, di mana saya akan bangun di malam hari, duduk dan melihat topik ini. Dan saya tidak tahu, mengapa hal ini terjadi. Tidak ada rencana, atau kecurigaan di pihak saya. Saya tidak tahu, apa yang akan berlaku. Tetapi saya didesak untuk melakukannya. Maka saya duduk dan melakukan studi kitab Ibrani, yang kita beri judul, Substance and Shadow. Dan ini merupakan pemaparan, ayat demi ayat dari kitab Ibrani, dari sudut pandang penganut Advent.
Dan kemudian studi baru keluar, dan banyaknya video mengenai penulisnya dan hal-hal yang menyertainya. Nah, kami tidak ingin terlibat dalam debat serius mengenai topik ini, tetapi orang-orang menanyakan pertanyaan serius. Dan saya teringat, ketika sedang melakukan studi ini, saya teringat kepada sebuah lagu, yang ditulis oleh istri saya. Dan saya berkata, wah itu sangat bagus, karena cocok dengan tema. Bisakah Anda menuliskan musik pendahuluan, untuk program ini? Dan mungkin, bisa juga menyanyikan keseluruhan lagu. Istri saya pernah melakukannya, tetapi belum merasa puas, dan ingin mengulanginya kembali. Dan seperti Anda ketahui, Anda tidak bisa memaksakan, ini perlu waktu. Dan saya mengalami desakan ini, dan sangat bergejolak. Dan pada akhirnya, selesai dan disiarkan. Nah, apa yang menjadi masalahnya? Orang-orang telah menelepon. Apakah orang-orang telah berbicara kepada Anda mengenai topik ini? Ya. Orang-orang telah mengirimi saya video, seperti yang engkau katakan dan mereka bertanya mengenai topik ini. Dan salah satu hal utama yang harus menjadi perhatian kita adalah kita tidak ingin mengutuk orang. Ya, kami tidak untuk menemukan dan menghukum orang tertentu, tidak. Tetapi hal ini kembali menunjukkan kepada kita mesti memiliki sifat waspada ketika belajar firman Allah dan penerbitan lainnya. Baiklah, ketika saya menerima pertanyaan-pertanyaan ini, dan adanya orang-orang yang merasa sangat kesal tentang hal itu, dan adanya orang-orang yang mau mengutuki, maka saya berkata kepada diri saya sendiri, wah, saya mesti menelitinya. Dan saya mengunduh semua pelajaran dan mempelajari apa yang disampaikannya. Secara keseluruhan, pelajarannya adalah sangat bagus. Tetapi ada sejumlah hal yang mengganggu. Tetapi saya tidak ingin mengatakan, orang yang menulis pelajaran itu, atau apapun. Menjadi hal yang dikatakan, seperti oleh beberapa media. Maka marilah kita melihat beberapa petunjuk dan kita bisa membahas apa yang menjadi masalah yang lebih luas, dari sekedar hal ini. Di bagian pendahuluan, dikatakan, seperti kita lihat pekan lalu, orang-orang Kristen mula-mula Perjanjian Baru membaca kitab Ibrani, sebagai sebuah surat dari Rasul Paulus. Tetapi jelasnya, penulis kitab Ibrani adalah tidak diketahui. Spekulasi telah mengajukan sekurang-kurangnya 13 kemungkinan penulis. Seperti, Lukas, Barnabas, Yudas, Stefanus, Priscilla dan Aquila, Apolos, dan bahkan Maria, Ibu Yesus. Pada saat yang sama, kita akan lalai jika Nyonya White menegaskan Rasul Pauluslah yang menuliskan kitab Ibrani. Bukan hanya Nyonya White, kaum reformer mencantumkan dalam Alkitab, versi King James, surat Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani. Mereka semua mempercayainya, dan diskusi ini menghangat, tetapi penulisnya mengakui bahwa dia akan memegang perkataan Ellen White, demi pembelajaran materi ini. Tetapi, setidak-tidaknya, penulis melontarkan keraguan-raguan. Lalu ada pernyataan di dalam pelajaran 2, yang saya dapati menarik. Para imam diangkat demi umat manusia untuk mewakili mereka. Dan menjadi pengantaraan hubungan mereka kepada Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Imam menjadi pengantara. Ini adalah benar untuk sistem keimamatan apapun, apakah Yahudi, Yunani, Roma dan yang lainnya. Imam memungkinkan kita mengadakan hubungan dengan Allah, dan segala hal yang dilakukan imam, memiliki tujuan untuk memfasilitasi hubungan antara kita dan Allah. Imam menjalankan upacara korban demi umat manusia. Orang-orang tidak bisa membawakan korban ini secara pribadi kepada Allah. Imam mengetahui bagaimana kita bisa memberikan korban yang diterima, sehingga pemberian kita bisa diterima Allah. Juga dalam menyediakan pembasuhan dan pengampunan. Para imam juga mengajarkan hukum. Mereka ahli dalam hukum-hukum Allah dan yang diserahi tanggung jawab dalam menjelaskan dan menerapkan hukum. Pada akhirnya, para imam juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan berkat, dalam nama Yahweh. Melalui para imam, Allah menengahi keinginan baiknya dan tujuan bermanfaat bagi orang-orang. Nah, itu memang benar, Martin bagi dunia kekafiran. Tetapi jika berkaitan dengan ekonomi Yahudi,
Para imam hanya perlambang. Imam telah selalu menjadi perlambang dari perantara agung, yang adalah Yesus Kristus. Ini adalah konsep kental Katolik. Tanpa imam, Anda tidak bisa hidup. Jadi, saya mendapati pernyataan ini mengganggu, tetapi yang lainnya, biarkan saja. Nah, di sini artikel menarik yang muncul dari situs Fox News, tanggal 14 Februari tahun 2022. Jadi ini masih sangat baru. Yang menyatakan, imam Katolik telah salah melaksanakan ribuan baptisan, dengan mengubah kata-kata, membuatnya tidak sah. Mereka tidak menyadari bahwa baptisan anak sudah tidak sah dari mulanya. Tapi biarkan saja. Dan ini membicarakan mengenai seorang imam tertentu. Dan dia mesti mengundurkan diri dari gereja Katoliknya, setelah dia mencoba memakai kata-kata, "Kami membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus," menggantikan frase kalimat yang benar. "Saya membaptiskan engkau, di dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus." Nah, itu menurut uskup dari keuskupan. Nah, apa masalahnya? Masalah pemakaian kami, ialah ini bukannya masyarakat yang membaptiskan seseorang, melainkan Kristus. Dan hanya Kristus, yang memimpin seluruh sakramen. Jadi Kristus Yesus yang membaptiskan. Itu menarik, benar, ya. Jadi baptisan merupakan syarat bagi keselamatan. Menurut keuskupan. Jadi dengan kata lain, ini adalah sakramen. Melalui tindakan, Anda menerima keselamatan. Jadi sekarang karena tidak sah, maka Anda tidak selamat. Dan hal yang menarik ialah, seharusnya imam berkata, "Saya membaptiskan engkau." Tetapi bukan imam yang membaptiskan, melainkan Kristus yang membaptiskan. Nah, Anda mesti paham teologi Katolik. Dalam teologi Katolik, ketika seorang imam ditahbiskan, dia ditahbiskan sebagai Kristus yang lain. Jadi imam itu menjadi Kristus. Itulah sebabnya, mereka mempercayai di dalam misa. Mereka menciptakan Allah, lebih dari menciptakan dunia, seperti yang mereka nyatakan di dalam tulisan mereka. Jadi secara literal atau sesungguhnya, mereka menjadi pengantara. Nah, itu adalah paham kekafiran dalam level yang tertinggi. Dan studi pelajaran, telah secara benar, dalam mengutuk hal itu sebagai paham kekafiran. Tetapi dengan memasukkan orang-orang Ibrani bersamanya, mereka kehilangan tipologi atau perlambangannya. Ini sangat berbahaya. Jika Anda melihat tulisan Roh Nubuat, dengan sangat jelas Nyonya White mengatakan bahwa imam telah senantiasa merupakan perlambangan. Selalu merupakan perlambangan. Ada orang yang menelepon saya, dan sangat gusar dengan beberapa kalimat awal di dalam studi sekolah Sabat. Jadi, mari kita menelitinya. Dikatakan, di dalam gereja, ketika pria itu pertama kali melihat perempuan itu, pria itu sedang mengantarkan sesuatu, dan dia asyik dengan pikirannya sendiri. Ketika pandangannya terpaku kepada sesuatu, lukisan itu kurang lebih, tingginya 2 meter, dan lebarnya 3 meter. Dengan perempuan yang ada dalam lukisan, memancarkan daya tarik luar biasa kepada orang muda itu. Mengapa mata pria itu terpaku kepadanya? Ada apa? Setelah merenungkan beberapa saat, pemuda itu menyadari bahwa mata perempuan itu. Lukisan itu hanya melukiskan wajah dan perempuan itu sedang menatap tajam sesuatu. Menatap kepada apa? Dan mengapa tatapan perempuan itu begitu tajam? Untuk waktu lama, pemuda itu tidak bisa melupakan lukisan itu dari kepalanya. Beberapa tahun kemudian, pelukisnya yang bernama Arnold Jimenez, mengungkapkan rahasia kepada pemuda itu. Lukisan dibuat untuk menarik penonton ke matanya. Dan rahasia yang sesungguhnya, ada di bola matanya. Jika Anda secara teliti memandangnya, maka Anda akan menemukan apa yang sedang dilihat perempuan dalam lukisan itu. Mata perempuan itu sedang memandang Yesus di kayu salib. Nah, ini adalah kisah umum mengenai seseorang. Dan pemikirannya muncul, bahwa ini memakai metode yang juga dipakai Rasul Paulus. Ketika dia berkata, ada seorang laki-laki yang dibawa dalam suatu penglihatan. Rasul Paulus sesungguhnya, sedang berbicara mengenai dirinya sendiri. Jadi ada yang bertanya, apakah ini merupakan rujukan kepada dirinya sendiri, yang mungkin dia sedang memandang lukisan itu. Dan yang kemudian bertemu dengan pelukisnya. Nah, hal yang menarik, apakah ini memang begitu, tidak menjadi persoalan. Tetapi ketika Anda melihat pelukis ini, Arnold Jimenez, dia adalah seorang seniman.
yang telah melukis banyak lukisan, dan banyak pameran. Dan dia berbicara mengenai masa pasca modern, dan semua hal-hal menarik. Dan dalam koleksinya, lukisan yang sedang dia rujuk adalah lukisan Maria. Jadi ini adalah Mariologi. Dan sangat janggal, pelukis ini tidak menyebut Maria, melainkan hanya seorang perempuan. Ketika dalam kenyataannya adalah Maria, yang sedang kita perkenalkan. Mariologi adalah suatu hal yang tidak bisa diterima dalam pengajaran Advent. Karena kita sedang berbicara mengenai imam besar. Juga gambarnya adalah salib kayu. Dan ketika kita mempelajari kitab Ibrani, kita sedang membahas imam besar yang hidup. Jadi ini merupakan pendahuluan yang janggal kepada kisahnya. Dan hal lainnya yang sangat menarik, adalah bagaimana penulis sekolah Sabat memakai terjemahan Alkitab. Nah, kita tidak akan meneliti pelajarannya. Seperti yang saya katakan, pelajarannya secara umum ditulis dengan sangat baik. Dan kita bisa melihat, penulisnya sangat suka mengutip LXX, Alkitab Septuaginta. Dan beberapa pemikiran yang menyertainya. Dan hal penting lainnya, di dalam keseluruhan studi. Penulis memakai semua terjemahan Alkitab, yang disetujui oleh Gereja Katolik Roma. Dan tidak satu kali pun, penulis memakai Alkitab versi King James. Nah itu sangat janggal, karena jika Anda ingin mengadakan studi kitab Ibrani, dan Anda ingin mendukung pandangan Advent dalam kitab Ibrani, Anda mesti memakai Alkitab versi King James, atau Receive Text yang serupa. Kalau tidak, Anda tidak bisa membuktikan posisi doktrin Advent. Nah, dalam beberapa kasus, seperti apakah Yesus memasuki ruang suci atau ruang maha suci, Anda tidak bisa membuktikan hal itu, memakai Alkitab terjemahan modern. Dan ini nampaknya menjadi strategi baru. Mari kita memakai Alkitab terjemahan baru. Lalu apa yang Anda akan lakukan dengan doktrin yang berbeda? Tinggalkan saja doktrin itu. Nah, sejauh yang melibatkan saya, ketika Anda terlibat dalam studi doktrin Advent, dan Anda sedang belajar suatu pelajaran seluruh dunia mengenai kitab Ibrani. Dan ini ditujukan bagi para penganut Advent hari ke-7. Bisakah Anda mengabaikan doktrin yang khusus? Tidak bisa. Menurut saya, itu merupakan dosa misi. Dan dosa misi dapat disamakan seperti dosa penugasan atau perintah Yesus. Jadi ini sangat menimbulkan masalah buat saya. Nah, saya tahu topik mengenai masalah terjemahan Alkitab telah selalu menjadi topik yang sensitif. Tetapi jika Anda hanya mengutip versi modern ini, dan Anda tidak bisa mendukung doktrin Advent, maka ini menjadi masalah. Jadi jika menyangkut materi pelajaran secara umum, ini dituliskan dengan baik. Ada banyak poin bagus di dalamnya. Tetapi bisa saja telah dituliskan oleh kelompok Injili manapun, dan tidak mesti dari kelompok Advent ketika Anda mempelajarinya. Salah satu doktrin terpenting di dalam gereja Advent hari ke-7, adalah penghakiman penyelidikan. Juga pekabaran bait suci, dan pelayanan Kristus. Apakah Kristus memasuki ruang suci atau ruang maha suci? Dan topik mengenai terjemahan Alkitab ini, merupakan salah satu topik, yang senantiasa menimbulkan permasalahan di lingkungan kita. Dan ada posisi berdasarkan tampuk kekuasaan. Kemudian ada posisi secara umum. Dan dua hal itu tidak akan pernah bertemu. Nah, apa yang kita katakan di bagian pertama? Apakah posisi tampuk kekuasaan memiliki hak untuk memaksakan pandangannya, yang bertentangan dengan hati nurani kepada badan, gereja? Tidak bisa, karena itu melawan kehendak Allah. Jadi jika saya melihat studi semacam itu, maka ini menimbulkan kekhawatiran, karena menghilangkan doktrin khusus kita. Nah, studi yang saya lakukan, sama sekali tidak diketahui orang. Kepada kenyataan bahwa materi pelajaran triwulanan ini, akan membahas kitab Ibrani. Dilakukan dengan memakai Alkitab King James, ayat demi ayat. Dan doktrin khusus kita itu, dapat dengan jelas terlihat. Saya tidak mengatakan bahwa studi yang saya buat itu, sempurna dalam segala pengertian. Itu pasti bisa diperluas ratusan kali. Dan banyak hal yang bisa ditambahkan. Tetapi setidak-tidaknya, ini merupakan studi Advent.
Dan orang bisa melihat, kita sebagai suatu badan, mengaku apa yang kita percayai. Nah, selagi kita ada dalam topik ini, saya tahu, kita telah menyebutkannya berkali-kali. Ini merupakan topik yang sangat serius dan menjadi intisari dari salah satu masalah terbesar di dalam gereja. Nah, ini selalu terulang, karena bagi saya ini merupakan akar firman Allah yang sejati. Dari sumur mana Anda mendapat minuman Anda, ya? Dan mengapa mereka telah senantiasa mengutip Alkitab Septuaginta yang tidak masuk akal, dan bertentangan dalam dirinya sendiri, dan juga bertentangan kepada penulisan roh nubuat. Jadi, kembali, topik permasalahannya, mengenai kepercayaan murni dari para pionir Advent. Jika tulisan roh nubuat, merupakan bagian dari denominasi kita, dan adanya orang yang menentang hal itu, maka mereka tidak memiliki hak untuk memaksakan pendapat mereka, atau hukum mereka, kepada orang-orang yang ingin hidup selaras dengan roh nubuat. Dan jika orang-orang yang mempercayai roh nubuat, menerima dikte dan pemaksaan mereka, maka orang-orang itu bertindak melawan hati nuraninya dan berdosa kepada hati nuraninya dan berdosa kepada Allah. Ini bukan sekedar bagian yang saya bisa putuskan. Ini cocok dengan kepercayaan saya, dan bagian lain, saya tidak menerimanya, karena tidak cocok dengan kepercayaan pribadi saya. Jadi, ini nampaknya seperti sekedar pendapat, tetapi sesungguhnya menjadi intisari permasalahan. Mari kita melihat beberapa kutipan, untuk memastikannya. Mengenai terjemahan Alkitab, kita membaca di dalam buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir. Orang-orang Waldensia merupakan orang-orang pertama di Eropa yang menerima terjemahan kitab suci, ratusan tahun sebelum reformasi. Mereka memiliki Alkitab dalam manuskrip, di dalam bahasa ibu mereka. Mereka memiliki kebenaran yang murni. Dan karena itu, mereka menjadi objek khusus dari kebencian dan penganiayaan. Mereka menyatakan gereja Roma sebagai Babel murtad di dalam kitab Wahyu. Dan dengan ancaman kepada nyawa mereka, mereka menentang korupsi gereja Roma. Martin, mereka memiliki kebenaran yang murni. Orang-orang Waldensia memiliki Alkitab Vulgate yang asli. Bukannya Vulgate dari gereja Katolik, melainkan terjemahan asli ke dalam bahasa Latin, dan mereka memiliki Received Text sebagai dasar mereka. Dan menurut roh nubuat, orang-orang Waldensia memiliki kebenaran yang murni. Kita membaca pernyataan lain dari buku The Great Controversy, Gereja di Padang Belantara. Dan bukannya tampuk kekuasaan yang angkuh, yang berkedudukan di ibu kota besar dunia, menjadi gereja sejati Kristus, yang menjadi penjaga harta kebenaran yang mulia, yang Allah telah percayakan kepada umat-umatnya agar diberikan kepada dunia. Martin, apa yang menjadi kebenaran murni yang mula-mula, manuskrip yang asli? Firman Allah. Ini begitu logis, saya tidak percaya, ada orang yang mau berbantah dalam poin ini. Tetapi kami memang mau berbantah, karena ini merupakan topik yang serius. Nah, ada tuduhan bahwa materi pelajaran bisa merupakan akibat dari penyusupan Jesuit. Kita tidak perlu menanggapinya, mari kita melihat kenyataannya. Dan janganlah kita memberi label khusus kepada orang. Melainkan kita hanya berkata, apakah yang mereka katakan selaras kepada kita sebagai suatu umat. Dengan kepercayaan kita, dan yang sudah menerima suatu karunia khusus. Ya atau tidak? Nah, memang kita menghadapi masalah, karena adanya orang seperti Fauci, dan lain-lain, belajar di lembaga Jesuit. Kita berkata, mereka telah mengalami pelatihan Jesuit. Jadi itu menempatkan Anda dalam masalah, jika Anda memutuskan untuk belajar di sana, jika Anda ada di dalam gereja. Ya, ini akan sangat bermasalah untuk belajar di tempat itu. Kecuali, tujuan Anda untuk menginjil di sana. Tetapi Anda tidak bisa maju di dalam sebuah lembaga Jesuit. Kemungkinan Anda bisa menginjil di sana kecil dibandingkan dengan hal yang mungkin bisa mereka lakukan kepada Anda. Jadi ini adalah masalah serius dan menjadi dasar dari banyak masalah dan konflik di dalam gereja. Jadi, sungguh jelas apa yang dikatakan roh nubuat kepada kita. Bahwa orang-orang Waldensia menjadi penjaga dan mereka memiliki kebenaran yang murni. Mari kita membaca pernyataan dari buku Early Writings, tulisan-tulisan permulaan.
Lalu saya melihat, Allah mengetahui bahwa setan akan memakai segala cara untuk membinasakan manusia. Karena itu, Allah membuat firman-Nya agar dituliskan. Dan yang membuat tujuan Allah dan penilaian kepada bangsa manusia, begitu jelas, sehingga orang yang paling lemah sekalipun, akan memahaminya. Saya melihat, Allah secara khusus menjaga Alkitab. Tetapi ketika jumlahnya masih sedikit, adanya orang-orang terpelajar, yang mengubahkan kata-kata. Dan berpikir, membuatnya lebih mudah dipahami, ketika dalam kenyataannya, menyalah-artikan hal yang sudah mudah dipahami. Dan membuatnya bersandar kepada pandangan mereka yang ada, yang diperintah oleh tradisi. Apa yang dibicarakan Nyonya White di sini, adanya orang-orang yang mengambil firman Allah. Dan mencemarinya, dengan cara pandang mereka, seringkali cara pandang kekafiran. Dan kita membicarakan orang seperti Origen, sebagai contoh. Dan kemudian yang mengikuti Origen, seperti Eusebius, dan yang mengikuti Eusebius, seperti Jerome. Dan mereka membaca manuskrip yang sudah tercemar ini. Kemudian Anda akan melihat peringatan Nyonya White. Ini di tahun 1905. Anda akan melihat adanya orang-orang yang menjadi jemu, mendengar hal-hal yang diulangi, apa yang mesti mereka lakukan. Tetapi yang tidak menghendaki melakukannya. Dan mereka mengubahkan kata-kata Alkitab. Kita tahu, apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu. Mengenai orang-orang yang melakukan hal itu. Suatu perjanjian kekal, tetap menjadi perjanjian kekal. Jadi, kita tahu, akan adanya pengubahan. Kita tahu, mereka telah mengubahkan kata-kata. Sehingga Tuhan, secara khusus menjaga firman-Nya. Jadi ada dua kelompok. Ada kelompok yang dijaga, dan ada kelompok yang palsu. Nah, siapa yang menjadi penjaga yang benar? Gereja Allah, umat Allah, yaitu orang-orang Waldensia. Orang-orang Waldensia yang memiliki kebenaran tidak tercemar. Siapa yang memiliki kebenaran yang palsu? Kepausan. Ini begitu jelas. Jadi Anda bisa berkata, hal apa yang diterima oleh kepausan? Maka itu mesti masuk ke kelompok itu. Baiklah, mari kita lanjut. Kembali dari buku The Great Controversy, bukankah gereja kita secara publik mendorong pembacaan buku The Great Controversy? Ya. Sementara Luther membukakan Alkitab yang tertutup kepada orang-orang Jerman, Tyndale didesak oleh Roh Allah melakukan hal yang sama untuk Inggris. Alkitab Wycliffe telah diterjemahkan dari teks Latin. Ini adalah teks Latin Vulgate, yang dari gereja Katolik. Ini jangan dikacaukan dengan Alkitab Latin Vulgate dari Waldensia, yang berdasarkan kepada Receive Text. Alkitab Wycliffe telah diterjemahkan dari teks Latin, yang memuat banyak kesalahan. Ini tidak pernah dicetak. Dan biaya menyalin manuskrip sedemikian mahal. Sehingga hanya segelintir orang kaya, atau orang bangsawan yang mampu memilikinya. Lagi pula karena sangat dilarang oleh gereja. Alkitab itu hanya beredar dalam sirkulasi terbatas. Di tahun 1516, 1 tahun sebelum munculnya dalil Luther, Rasmus telah menerbitkan Alkitab Perjanjian Baru dalam versi Latin dan Greka. Sekarang, untuk pertama sekali, firman Allah dicetak di dalam bahasa asli. Dalam terbitan kali ini, banyak kesalahan dari versi sebelumnya dikoreksi, dan pemahamannya lebih jelas disampaikan. Tyndale menyelesaikan pekerjaan Wycliffe dalam memberikan Alkitab kepada bangsanya. Jadi firman Allah ada di dalam manuskrip ini, yang berasal dari Rasmus. Dan ini adalah Receive Text. Dan baik Martin Luther, maupun Tyndale, memakai manuskrip tersebut. Inilah Alkitab yang Allah berikan kepada kelompok reformer. Ini bukanlah hal pelik. Nah, Martin, selama bertahun-tahun, Receive Text merupakan landasan bagi kaum Protestan. Alkitab Jenewa, didasarkan kepada Receive Text. Ini memakai manuskrip Waldensia. Dan manuskrip Greka yang muncul belakangan. Dan kemudian, Tyndale telah memakai Receive Text. Martin Luther juga telah memakai Receive Text. Mereka mengubah bahasa, dan lahirlah Alkitab King James. Nah, tidaklah penting mengenai apakah Raja James adalah seorang baik, atau seorang jahat. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menerjemahkan Alkitab itu?
Diterjemahkan oleh kaum reformer yang memegang teguh prinsip, yang telah melewati gejolak, mati syahid, penumpahan darah, dan perang. Mereka adalah orang-orang yang telah menerjemahkannya. Dan mereka sangat teliti dalam menerjemahkan Alkitab dan hanya memakai manuskrip yang telah tersedia, termasuk manuskrip Waldensia. Dan penting juga untuk dicatat, meskipun Alkitab King James mengandung kelemahan, dalam pengertian ada kesalahan di dalamnya. Tetapi Alkitab King James dilandaskan kepada receive text, dan yang menjadi dasarnya. Itu yang menjadi dasarnya. Jadi apakah ada kesalahan kata, di sini atau di sana, tidaklah relevan. Intinya adalah doktrin datang dari receive text. Itu merupakan Alkitab dari kaum Protestan. Jadi, dari mana kita mendapatkan Alkitab versi modern? Ketika Alkitab Saksi Yehova pertama kali muncul, terjadi protes besar-besaran kepada hal yang telah diubahkan. Orang-orang merasa ngeri kepada perubahan besar. Dan itu merupakan terjemahan dunia baru. Tetapi terjemahan yang lebih baru, seperti Alkitab NIV, dan yang lain-lainnya, lebih membuat banyak perubahan dan tidak ada orang yang memprotesnya. Jadi kita meneliti hal ini, teks Greka, yang kita telah pakai sebagai dasar dari terjemahan dunia baru, ini dikatakan di dalam pendahuluan. Merupakan teks Westcott dan Hort yang diterima luas, karena keunggulannya. Tetapi kami juga mempertimbangkan teks lainnya, termasuk yang disiapkan oleh Dr. Eberhard Nesle, dan yang dikompilasi oleh sarjana Jesuit Spanyol, Jose Maria Bover, dan yang oleh sarjana Jesuit lainnya, A. Merck. Martin, apakah hal ini membuat Anda gugup? Ya. Wah, saya sudah langsung kabur. Benar. Jadi, semua sarjana ini dan teks Westcott dan Hort, yang berdasarkan kepada Sinaiticus dan Vaticanus, yang mereka sebut sebagai lautan murni, yang memiliki begitu banyak kesalahan, bahkan Paus harus membetulkan ribuan kata-kata yang salah. Jadi manuskrip yang menyedihkan ini, yang tidak memiliki bagian awal kitab Kejadian, atau kitab Wahyu, atau yang diantaranya, dan yang memiliki hal tambahan yang tidak masuk akal, seperti Injil Barnabas, dan seterusnya, merupakan dasar bagi terjemahan baru ini. Dan ini berasal dari kandang Katolik. Jadi, Alkitab apapun, yang ada di dalam kandang ini, diterima oleh Gereja Katolik Roma. Dan Alkitab apapun yang didasarkan hanya kepada receive text saja, dikutuk oleh Gereja Katolik Roma. Dan mengapa adanya orang-orang Protestan? Dan mengapa adanya orang-orang Advent, bahkan ingin mempertimbangkan memakai hanya terjemahan ini? Ketika kita sudah diberitahu dengan jelas, hanya orang-orang Waldensia, yang memiliki kebenaran yang murni. Satu-satunya alasan yang saya pikir adalah, agar mereka tidak dianggap nampak sebagai orang-orang bodoh di mata dunia. Baiklah, jadi ini ada kaitannya dengan paham kritik yang lebih tinggi, di mana kita memiliki variasi bacaan, dari teks Westcott dan Hort. Catatan kaki kita menunjukkan dasar dari bacaan yang lebih kita sukai. Kami memberikan beberapa kepastian pada latar belakang terjemahan teks kami, dengan menunjukkan di dalam catatan kami, manuskrip dan versi yang paling kuno, yang kami sebut mendukung yang tentunya, yang dimaksudkannya adalah Vaticanus dan Sinaiticus. Landasan bagi terjemahan Alkitab modern, adalah Nestle Aland Text, yang berdasarkan kepada segelintir manuskrip yang ada di atas. Kenyataannya, Nestle dengan jelas menyatakan bahwa manuskrip Vatikan lebih dipilih, daripada manuskrip yang lainnya. Bukannya tampuk kekuasaan yang angkuh dari Roma, melainkan orang-orang Waldensia. Lagi pula, teks mereka, dengan pengakuan mereka sendiri, didasarkan kepada pertimbangan oikumene dan sebagai teks dinamis, yang selalu berubah, seperti yang didikte oleh iklim oikumene. Pada tahun 1968, UBS, United Bible Society, dan Vatikan mencapai kata sepakat. Hanya teks ini, yang bisa dipakai sebagai dasar sebagai terjemahan baru, di dalam gereja-gereja dan studi-studi Alkitab. Dan itulah kutipannya, jadi Alkitab apapun, yang didasarkan kepada manuskrip ini, mendapat persetujuan Roma.
Jadi mengapa di dalam sekolah sahabat kita, memakai kutipan Alkitab yang hanya disetujui oleh Roma, dan tidak memakai kutipan, yang menurut roh nubuat, memiliki kebenaran yang murni. Dan khususnya ketika Anda mempelajari kitab Ibrani. Ya, karena Anda tidak bisa membuktikan doktrin Advent. Ini membawa kita ke poin berikutnya. Mengapa Anda dilarang berkhotbah di Jerman? Ini merupakan pertanyaan. Wah, pertanyaan ini sudah berulang kali ditanyakan. Saya sudah memberikan kesaksian saya. Tetapi sementara kita berada di sini. Mari kita menjawabnya. Topik ini, Martin, dari mana asalnya orang-orang Waldensia? Topik mengenai dari mana asalnya penjaga sejati bagi firman Allah, adalah topik yang sangat penting. Nah, banyak dari para sarjana kita sedang berjalan di jalan paham kritik yang lebih tinggi, dan menolak untuk menerima Alkitab yang dihasilkan oleh para reformer, yang masih dapat diandalkan. Mereka jatuh ke dalam perangkap manuskrip yang paling tua, yang bisa diandalkan, yang digali dari tempat sampah, merupakan manuskrip yang paling bisa diandalkan. Dan ini merupakan peperangan yang sudah berlangsung sangat lama. Pada tahun 1930-an, Wilkinson telah menuliskan buku berjudul Our Authorized Version Vindicated, versi resmi kami terbukti. Dan dia mendapat banyak kecaman dari para ahli teologi dan dari Biblical Research Institute. Di dalam General Conference, yang membahas topik ini, sehingga menimbulkan gejolak luar biasa. Dan mereka menghadapkannya ke dewan, dan menuliskan dokumen menentangnya, dan mengucilkan dia, dan mengasingkan dia. Lalu B.G. Wilkinson menulis sebuah buku, di mana saya hanya mempunyai fotokopinya saja, tetapi dalam bentuk manuskrip lengkap. Judulnya, Answers to Objection to Our Authorized Bible. Ini adalah manuskrip indah, dan Anda bisa melihatnya, ini sangat lengkap. Dan jika Anda membaca bagian pendahuluan buku ini, dan dikatakan di sini, dalam kata pendahuluan, kembali ke tahun 1930-an. B.G. Wilkinson menerbitkan buku berjudul Our Authorized Bible Vindicated. Beberapa dari rekan perguruan tinggi mengecam buku itu dan mengecamnya secara publik. Karena Wilkinson merupakan profesor di salah satu perguruan tinggi kita, maka pencapaian kesarjanaannya dipertanyakan. Diwajibkan bagi dirinya untuk menjawab. Jadi, Martin, jika Anda diserang secara publik untuk perkataan Anda, maka kadang-kadang Anda wajib untuk menjawabnya. Buku ini merupakan jawaban B.G. Wilkinson kepada pandangan dan kecaman rekan-rekannya. Ini sesungguhnya menempelak mereka dalam setiap argumentasi. Nah, Martin, saya sudah mempelajari buku ini. Dan bagaimana luar biasanya, betapa sering, para pengecamnya merujuk kepada margin, tepi, dari terjemahan baru. Nah, Alkitab King James juga memiliki bacaan margin, tepi, tetapi sangat sedikit. Dan hanya menyatakan apa yang ada di dalam teks, dengan cara lain. Tetapi bacaan tepi dari Alkitab terjemahan modern akan memberi Anda bacaan alternatif dan menciptakan begitu banyak kebingungan, sehingga Anda tidak lagi tahu apa firman Allah. Dan para kritikus ini sangat mengandalkan bacaan tepi untuk mengecam Wilkinson. Tetapi saya sudah membaca, dan Wilkinson secara telak mengalahkan mereka semua. Tidak ada cara argumen mereka bisa menang di dalam dokumen yang sangat lengkap ini. Dan siapapun yang ingin belajar, mesti membaca buku Answers to Objection. Dan B.G. Wilkinson juga diminta agar tidak menerbitkan buku itu. Benar. Diminta begitu, karena jawaban B.G. Wilkinson begitu telak kepada sejumlah besar kumpulan sarjana yang bisa menimbulkan banyak pergesekan. Dan karena B.G. Wilkinson merupakan orang yang baik dan lemah lembut, dia menerimanya. Tetapi pada akhirnya, para mahasiswanya menerbitkannya, karena ini memang harus dipublikasikan. Dan memang Allah menghendaki agar informasi ini menyebar luas. Saya ada pertanyaan. Kita memiliki lembaga di dalam gereja, yang seharusnya menjadi peneliti Alkitab, seperti BRI, Biblical Research Institute. Dan badan ini memiliki peranan penting, yaitu melakukan penelitian Alkitab. Masalahnya adalah, ketika badan seperti itu dibentuk sebagai hati nurani untuk keseluruhan denominasi.
maka timbul masalah besar, karena hal seperti ini dilarang Allah. Ya, dan Anda hampir bisa memulai penyelidikan. Anda bisa membuat penyelidikan. Nah, begitu gereja atau siapa saja memaksa Anda untuk menyerahkan penilaian Anda kepada penilaian badan yang ada di dalam gereja, maka mereka sedang melanggar hal yang Allah secara tegas melarangnya. Jadi, ini merupakan masalah yang serius. Nah, sekarang masalah saya, BRI, Biblical Research Institute, dalam banyak kesempatan, telah menerbitkan banyak artikel, di mana mereka menyangkali apa yang dikatakan oleh roh nubuat mengenai orang-orang Waldensia. Mereka menyangkal keberadaan orang-orang Waldensia, seperti yang dikatakan oleh roh nubuat. Meskipun para sarjana lain, yang mengadakan studi ini, sangat mendukung apa yang dikatakan roh nubuat. Mengapa adanya serangan ini kepada roh nubuat? Mengapa Biblical Research Institute lembaga kita, yang seharusnya menjadi lembaga yang didirikan menjadi hakim bagi hati nurani untuk keseluruhan denominasi, tanpa otoritas itu? Mengapakah mereka berkata bahwa roh nubuat, yaitu Ellen White, contohnya, dipengaruhi oleh margin Alkitab King James, tiba kepada kesimpulan bahwa usia bumi adalah sekitar 6.000 tahun. Mengapa mereka tidak menghendaki hal itu? Karena, jika tidak, mereka akan terlihat bodoh di mata dunia. Dan mengapa mereka lebih suka mengutip Alkitab Septuaginta, yang mengembangkan tahun-tahun itu, melebihi 6.000 tahun, alasan yang sama. Nah, kita sebagai denominasi, apakah kita mempercayai roh nubuat, atau tidak? Ya, karena Alkitab. Dalam kitab Wahyu 12 ayat 17 bahwa gereja akhir zaman, umat yang sisa, akan memiliki roh nubuat. Benar. Ketika mereka menyiratkan bahwa roh nubuat tidak bisa dipercaya, karena Nyonya White dipengaruhi oleh margin. Apakah dengan demikian mereka menyepelekan roh nubuat? Ya. Ketika mereka berkata secara publik, di dalam tulisan mereka, bahwa Nyonya White memiliki inspirasi yang sama, tetapi tidak otoritas yang sama. Bukankah itu mereka menyangkali keabsahan dan otoritas roh nubuat? Ya. Dan itu sesungguhnya menamparkan wajah Allah. Dengan berkata, engkau memberi inspirasi kepada orang ini, tetapi tidak otoritasnya, maka inspirasi engkau sesungguhnya tidak masuk akal. Ini membuat Allah bodoh karena Allah memberi inspirasi kepada seseorang, tetapi tidak otoritasnya, dan memberi inspirasi kepada yang lainnya disertai otoritas. Nah, apa yang selanjutnya mereka nyatakan? Bahwa Nyonya White memakai Alkitab sebagai homiletik atau seni berkhotbah, menulis khotbah, tetapi tidak untuk eksegesis atau penafsiran. Atau setidak-tidaknya, menyiratkan, kita tidak bisa menafsirkan roh nubuat secara eksegesis. Nah, eksegesis adalah menjabarkan apa yang sesungguhnya dikatakan sebuah ayat Alkitab. Dan homiletik, adalah apa yang Anda pikirkan tentang ayat itu, dan cara Anda mengkhotbahkan ayat itu. Jadi, sebagai contoh ketika Nyonya White berkata, bahwa tanda binatang adalah penyembahan hari Minggu. Apakah itu eksegesis, atau pendapat homiletik? Itu adalah eksegesis. Jadi, jika saya ingin memilih, untuk mempercayai dasar-dasar apa yang diajarkan gereja ini. Jika saya ingin mempercayai bahwa Alkitab dan roh nubuat bersifat otoritatif, maka siapa yang mesti saya percayai, publikasi mereka, atau roh nubuat? Jika roh nubuat mengatakan, mereka akan mengubahkan Alkitab dan bahwa dokumen Waldensia merupakan manuskrip yang sejati. Dan dokumen itu, yang dipakai oleh para reformer, lalu mengapa saya tidak bisa mempercayainya? Ada pertanyaan yang diajukan, mengapa Anda dilarang berkhotbah di negara Jerman? Nah, Martin, kali pertama saya dilarang berkhotbah di Jerman, karena saya memberikan ceramah mengenai receive text melawan terjemahan Alkitab modern. Dan itu sama seperti sebuah ledakan bom nuklir. Itulah sebabnya saya dilarang berkhotbah. Jadi pertanyaannya ialah, apakah benar, untuk kepemimpinan gereja, untuk melarang berkhotbah seseorang, karena orang itu mempercayai bahwa Allah memberi kaum reformer manuskrip yang benar untuk menjadi dasar penerjemahan Alkitab mereka? Apakah itu hal benar untuk dilakukan? Apakah ada kepercayaan mendasar di dalam gereja kita yang berkata bahwa saya harus mempercayai manuskrip Katolik? Tidak. Jadi mengapa melarang saya berkhotbah? Sekali lagi ini kembali, seperti apa Anda terlihat di mata dunia. Baik, jadi atas dukungan dari siapa, mereka bisa melarang saya? BRI atau Biblical Research Institute, dan BRI telah memberikan opini dalam dokumentasi dan penulisan mereka di masa lalu.
bahwa mereka tidak sepakat dengan roh nubuat mengenai topik orang-orang Waldensia. Dan bahwa orang-orang Waldensia tidak bereksistensi, seperti yang dinyatakan. Juga ada topik lainnya yang menarik. Sebagai contoh, apakah Yesus memang memasuki ruang suci atau ruang maha suci? Dan ini menjadi topik permasalahan yang ada dalam pelajaran sekolah Sabat yang sekarang. Jadi ketika tiba kepada penilaian mereka, mereka disambut dalam penilaian mereka. Mereka disambut dalam pendapat kesarjanaan mereka. Tetapi, sekali saja Anda menentukan diri Anda dan berpendapat bahwa Anda lebih memiliki pengetahuan daripada roh nubuat, maka saya memiliki hak untuk memilih, apakah saya akan mengikuti mereka, ataukah mengikuti Alkitab dan roh nubuat. Dan pilihan saya ialah, saya lebih memilih mengikuti Alkitab dan roh nubuat, dan karenanya saya dikucilkan. Itu saja. Jadi kami banyak mengadakan korespondensi. Dan saya mengirimkan semua detailnya. Dan mereka tidak pernah merespon kepada pertanyaan saya. Dan akhirnya, saya menjadi sangat frustrasi, dan saya bertanya, apakah Anda masih mempercayai Paus sebagai antikristus? Dan apakah Anda bisa mempercayai roh nubuat? Dan mereka menolak menjawabnya. Maka kemudian, saya menjawab, saya juga menolak menjawab pertanyaan Anda. Dan disitulah kami saling berdiam diri. Tetapi Martin, Kampak tidaklah benar-benar dikuburkan, artinya masih berselisih. Karena peperangan terus berlanjut. Dan ini merupakan masalah hati nurani buat saya. Dan ini merupakan masalah kesarjanaan bagi mereka. Dan dua hal ini akan saling berbenturan. Saya meyakini dalam tahapan tertentu, ini akan menyebabkan bagian dari pengguncangan di dalam gereja ini. Jadi mengapa saya dilarang berkhotbah? Awal mula saya dilarang berkhotbah, karena saya mempercayai receive text para reformer, sebagai firman Allah. Berdasarkan atas apa yang dikatakan roh nubuat. Tetapi pada akhirnya, larangan saya berkhotbah dicabut. Karena mereka menyadari, mereka tidak memiliki landasan kuat untuk topik permasalahan itu. Karena tidak ada hukum yang berkata, saya tidak boleh membaca Alkitab. Seperti Alkitab Luther yang mula-mula atau Alkitab Jerman lainnya, yang berdasarkan receive text. Bible Slatak, atau bahwa saya tidak boleh membaca Alkitab King James. Mengapa saya tidak bisa membacanya? Bukankah paham kekristenan telah mendasarkan imannya kepada Alkitab King James, selama puluhan tahun? Mengapa saya sekarang membuangnya? Dan ini menentang kepada Alkitab yang disetujui oleh Roma. Saya menantang umat-umat Allah, bacalah buku Selected Messages, volume 1. Dan bacalah bagian mengenai Yesus Kristus dan Bait Suci, dan lihatlah apakah Anda akan menemukan penyebutan satu saja untuk Alkitab terjemahan modern. Dalam mendukung apa yang dikatakan di sana. Jika Anda menemukannya, Anda hebat, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Jadi, mengapa saya kembali dilarang untuk berkhotbah, setelah larangan itu dicabut? Nah, saya sudah pernah menceritakan kisahnya. Tetapi plotnya semakin mengental, Martin. Ini semakin menarik. Saya dilarang berkhotbah, karena saya memberikan ceramah, di mana saya menyatakan posisi Alkitabiah, di mana Israel milik Allah, hari ini. Bukanlah negara yang ada hari ini di Israel. Melainkan orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang menjadi benih spiritual. Dan saya melangkah lebih jauh, dan mengatakan, bahwa dalam kenyataannya. Secara fisik, bangsa Israel sekarang, bukanlah keturunan literal dari orang-orang Yudea, melainkan dari orang-orang Kesas. Tidak seluruhnya, melainkan sebagian saja. Dan pernyataan ini dianggap antisemitik. Jadi, saya dituduh, dalam level pemerintahan. Ini merupakan tuduhan serius, karena bisa mendapat ancaman pemenjaraan di Eropa. Jadi ada orang di dalam gereja. Sesungguhnya melancarkan tuduhan. Sehingga pemerintah mesti mengadakan penyelidikan. Dan ini merupakan topik permasalahan serius. Dan dengan segera tampuk kekuasaan gereja berpihak kepada orang yang membuat suara paling keras. Nah, orang-orang itu, hingga hari ini, saya tidak mengetahui siapa mereka. Karena saya berusaha melindungi gereja saya karena gereja ini menjadi biji mata Tuhan. Dan jika ada yang tidak beres di tingkat atas, maka Allah yang akan membereskannya. Dan ini memang menjadi kenyataan. Karena sekarang ini,
kita mendapati suatu keadaan, di mana kepemimpinan gereja, menindas umat-umat Tuhan. Dan membuat aturan dan hukum yang bertentangan kepada firman Allah. Ini pendapat saya. Ya, dan yang memihak negara. Dan banyak sekali yang berada dalam halaman yang sama, dan artikel yang muncul di Fulcrum 7. Yang saya setujui sepenuhnya di dalam tahapan khusus ini. Tetapi plot khusus ini adalah sangat menarik. Untuk selama 1 tahun terjadilah penyelidikan ini. Dan pemerintahan di negara Jerman, benar-benar teliti di dalam penyelidikannya. Dan setelah 1 tahun, pada akhirnya saya dibebaskan, dari semua tuduhan ini. Tetapi seperti yang sudah saya nyatakan, gereja tidak memiliki kepatutan. Jangan katakan gereja, melainkan sejumlah kelompok kepemimpinan gereja di negara Jerman, tidak memiliki sikap patut, untuk meminta maaf. Untuk hal yang mereka telah lakukan, dan untuk keadaan keluarga saya. Tetapi adanya hal menarik, bagaimana plot ini berkembang. Ketika kami mendapat surat tuduhan, kami mendapatkan orang-orang yang melancarkan tuduhan. Mari kita lanjut. Di sini ada artikel menarik. Dari situs Adventist Press Service, bulan November 2021. Yang berkata, penganut Advent diangkat menjadi kepemimpinan Dewan Oikumene Berlin-Brandenburg. Dalam pertemuannya tanggal 22 November, tahun 2021, Dewan Pimpinan dari Dewan Oikumene Berlin-Brandenburg, memilih seorang ketua yang baru. Monsignor Dr. Hans-Jörg Gunther usia 52 tahun, dari Keuskupan Berlin, menjadi ketua dari ORBB. Untuk masa jabatan 2021 hingga tahun 2024. Kepemimpinan Dewan memilih PDT, Dietmar Paschal, di sebelah kanan. Dari Gereja Free Church, Gereja Advent Hari ke-7, sebagai wakilnya. Jadi, ini uskup Katolik, yang ada di Dewan mereka, dan ini perwakilan Advent. Pimpinan organisasi kita dari Gereja Advent Hari ke-7, Ketua Wilson, secara tegas menyatakan, tidak ada badan gereja. Atau perseorangan bisa menjadi bagian dari Dewan Oikumene. Sedangkan orang ini menjadi bagian dari Dewan Oikumene mereka. Orang itu menjadi wakil ketua. Ya, jadi, menurut Ketua Wilson, orang itu tidak memiliki hak untuk jabatan itu. Menurut saya, orang itu sedang melanggar hukum Allah yang paling jelas. Mari lanjut. Ini sebuah artikel dari tanggal 15 Februari tahun 2022. Seorang pemimpin Advent sujud menyembah patung emas dalam perayaan Oikumene di Gereja Katolik Martyrum Maria Regina. Pendeta Advent, Dietmar Paschal, adalah ketua dari Konvensi Gereja-Gereja Advent Hari ke-7 di Berlin, Jerman. Dia juga menjadi ketua dari kelompok kerja Oikumene dari gereja-gereja Free Churches di Berlin-Brandenburg. Dan di hari Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. Jam 11 siang, Pendeta Advent, Dietmar Paschal mengunjungi Gereja Katolik Martyrum Maria Regina, Maria Ratu yang memerintah, di Berlin, Jerman. Dan bertemu dengan uskup pemimpin Gereja Katolik Roma, Dr. Heiner Koch, dan Monsignor Gereja Katolik Roma, Dr. Hans-Jörg Gunther, dua-duanya dari Keuskupan Berlin. Juga turut hadir, yaitu Uskup Dr. Christian Steblein, dari Gereja Injili di Jerman dan Uskup Emmanuel dari Christopolis dari Gereja Ortodoks Yunani di Jerman. Dan ada patung berhala ini, di panggung. Mereka berkumpul di sana untuk doa Oikumene, untuk situasi di Ukraina. Benar. Dan ini adalah video, merekam apa yang terjadi di sana. Dan penting untuk dicatat, bahwa orang di deret kedua, yang bergerak ke depan, adalah perwakilan Advent. Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. All das gewähre euch der dreieinige und gute Gott.
Jadi, Martin bukan saja dia menyembah sujud kepada patung emas kecil, dan lukisan yang ada di atas. Tetapi juga yang memberikan berkat kepada orang-orang di sebelah kanan. Nah, Martin, orang itu adalah orang yang ada dalam kertas tuduhan, yang menuduh saya dan melaporkannya kepada pemerintah. Dan dia yang mendapat dukungan yang mengeluarkan pelarangan saya berkhotbah di kepemimpinan Jerman. Setelah saya dibebaskan dari tuduhan oleh pemerintah. Benar. Dan bukan hanya itu, kepemimpinan gereja yang sama, seperti yang kami sudah tunjukkan sebelumnya. Menegaskan, mereka tidak memiliki masalah dengan hari Minggu sebagai hari perayaan kebangkitan, dan tidak ada pertentangan kepada hari Sabat, dengan tidak menyadari bahwa itu adalah tanda binatang. Jadi, Martin, apakah kita memiliki masalah dalam eselon, dalam kepemimpinan gereja, ya atau tidak? Jelas ada, dan ini tidaklah baru. Yeremia menghadapi masalah yang sama, dan mengapa Allah menunjukkan kepadanya hal yang terjadi di dalam tabir? Nah, kembali, apakah kita menunjukkan hal ini untuk menyerang gereja? Tidak, ini bukanlah untuk mengutuk siapapun, atau gereja manapun. Ini adalah untuk menjadi perhatian Anda, agar kita mendoakan orang-orang ini dan gereja kita. Nah, Martin pada saat ketika semua hal ini terjadi, orang ini sangat terkait kepada sebuah organisasi. Yang terkait dengan orang-orang Advent hari ini, sebagai contohnya. Yang merupakan sebuah organisasi lainnya, yang tidak ramah menanggapi apa perkataan kami. Dan saya bertanya-tanya, apakah ini merupakan mekanisme di mana Allah sedang mengizinkan untuk membawa orang-orang kepada poin, di mana mereka mesti mengambil keputusan. Nah, orang itu sedang melakukannya dengan situasi duniawi, segala hal yang sedang terjadi di dunia, tentu saja dia akan melakukannya kepada gerejanya. Jadi ini hal paralel, apa yang terjadi di dunia. Ini tidak bisa dipisahkan satu kepada lainnya. Dan orang-orang ini, yang ada dalam posisi kepemimpinan yang sedang terlibat dalam semua perkara ini. Dan yang secara sengaja menyerang orang-orang yang sedang ada di dalam gereja. Bukan hanya kepada diri saya saja, yang mempercayai Alkitab dan roh nubuat. Saya meyakini, mereka tidak memiliki hak untuk berada dalam jabatan kepemimpinan. Mereka mesti dibuang dari jabatan kepemimpinan, karena orang-orang yang memutuskan. Dan bukannya mereka yang menentukan, siapa yang masuk ke dalam kepemimpinan. Dan siapa saja, yang ada di dalam gereja, atau organisasi apa saja yang ada di dalam gereja. Yang ingin menjadi penguasa atas umat-umat Allah, dan yang memaksa melawan hati nurani mereka. Juga tidak memiliki hak menduduki jabatan kepemimpinan. Jadi beberapa dari badan ini, saya meyakini, mereka penting, dan mesti ada di sana, tetapi mereka tidak seharusnya diberi kewenangan. Agar bisa menjadi hati nurani bagi gereja. Ini benar-benar salah, kita tidak memiliki aturan iman. Kita memiliki Alkitab dan roh nubuat, dan hanya dengan itu saja yang menentukan apa yang kita percayai. Sudah waktunya bagi umat-umat Allah mempertahankan prinsip. Ketika orang-orang ini bekerja melawan firman Allah, maka menjadi tugas kita untuk melawan dan mengabaikan perintah mereka. Ya, adalah menjadi tugas kita, seperti kata Anda, karena jika kita terus lanjut melakukan sikap diam, maka sesungguhnya kita menerima. Dengan sikap diam Anda menerimanya. Di sini ada beberapa gambar dari situs Advent Messenger. Dan hal yang menarik bagi saya, ketika saya ada dalam situasi itu. Orang ini telah senantiasa merujuk kepada halaman Facebook-nya. Bahwa dia ada hubungannya dengan Jesuit dan dia menghadiri retreat Jesuit. Apa yang dilakukan orang-orang seperti ini di dalam gereja Advent? Nah, pada akhirnya buah-buahnya akan mulai menunjukkan. Sekarang kita bisa melihat kemana ini mengarah. Mengapa kepemimpinan gereja mendukung orang ini, dan mengucilkan orang-orang yang mempercayai Alkitab dan roh nubuat? Dan hingga hari ini, saya masih dilarang berkhotbah di negara Jerman. Mengapa? Saya pikir, Anda tidak perlu menjawabnya. Ya, saya tidak akan menjawabnya. Nah, Martin, tidak semestinya kita menyembah sujud anak lembu emas. Dan sudah semestinya, kita tidak sujud menyembah kepada aturan yang melawan hati nurani. Dan seperti kita lihat, dari permulaan pembahasan ini,
ketika berkaitan dengan topik masalah sekuler. Bukti-bukti yang diungkapkan yang berkaitan dengan apa yang terjadi dalam militer Amerika Serikat. Ketika angka rata-rata penyakit luar biasa sangat meningkat. Dan dengan data-data ini, yang semestinya memberi kita informasi, apa yang seharusnya menjadi pilihan kita. Dan dengan topik segala pilihan kita yang lainnya. Dan topik permasalahan, mendirikan patung kepada binatang, dengan kata lain. Lebih menuruti aturan pemerintah, yang bertentangan kepada kehendak orang-orang. Atau kepada hati nurani orang-orang, bahkan jika dalam jumlah minoritas. Dan apa yang sedang terjadi kepada gereja kita yang kita kasihi, merupakan satu topik permasalahan yang sangat serius, yang mesti diselesaikan. Anda menyebutkan, jika menaruh hal ini ke dalam kisah Alkitabiah dari Daniel. Adanya keputusan yang menyangkut kesehatan dan yang selanjutnya adalah mengenai keputusan penyembahan. Apakah kita melihat suatu perlambangan, perwujudan kepada menyembah sujud berhala? Saya kira begitu. Nah, bagaimana jika berhala itu menjadi sabat? Apakah dengan demikian, kita juga menyembah sujud? Sekaranglah waktunya, untuk merenungkan hal ini dengan serius. Saya hendak menyampaikan himbauan kepada gereja kita. Dengan berkata, para pendahulu atau pionir, mempercayai Alkitab dan roh nubuat. Mereka berkata, kami tidak memiliki aturan iman, kecuali Alkitab. Mereka berkata, tidak seorang pun yang menjadi penguasa atas orang lain. Mereka berkata, badan tertentu di dalam gereja, tidak mesti menjadi suara Allah, jika mereka berbicara bertentangan kepada firman Allah. Kita harus secara individu mengambil keputusan kita dan bertahan dengan apa yang kita percayai. Dan kita akan dihadang bukan hanya oleh kekuasaan negara. Tetapi seperti yang dikatakan Alkitab dan roh nubuat, bahkan kita akan mendapat perlawanan dari kalangan kita sendiri. Dan hanya kebenaran yang membentuk landasan, dari hal yang kita percayai dan bukannya opini dari orang-orang tertentu. Mungkin saya ingin mengingatkan, bahwa tahun ini, akan ada pertemuan umum General Conference. Ya, di mana keputusan penting, yang mencerminkan keseluruhan gereja, akan kembali dibuat. Benar. Kita harus kembali memikirkan ulang, apa yang sedang terjadi di dalam gereja. Kita harus memikirkan ulang, dan memikirkan ulang, apakah kita masih mempercayai Alkitab dan roh nubuat. Dan kita mesti memikirkan ulang, apakah kita menghendaki orang yang diserahi tanggung jawab, yang tidak mempercayai roh nubuat, atau kita harus menyisihkannya. Nah, karena kita telah tiba di dalam keadaan ini, mari kita membahas topik permasalahan yang selanjutnya. Artikel ini kembali menjadi perhatian saya, pekan ini. Sebetulnya artikel ini sudah kami lupakan, karena ini terjadi 2 tahun lalu, di dalam sebuah ceramah yang Anda sampaikan. Ya, dan pada masa itu, kami memutuskan untuk mengabaikannya, agar tidak menimbulkan gejolak. Tetapi saya pikir kita sudah melewati tahapan itu, dan melihat bagaimana lembaga-lembaga ini berpendapat. Di sini ada artikel dari situs Reflections, pewahyuan fiksi pada masa COVID-19. Dan ini berasal dari pimpinan Biblical Research Institute, di mana dia menyatakan pendapat. Untuk menyerang apa yang menjadi kepercayaan kita, khususnya saya, yang menjadi salah satu target kesukaan. Dia menuliskan, di satu sisi, kita belajar bahwa umat manusia yang berjuang melawan dunia mikrobiologi, tidak berarti, unik kepada COVID-19. Sesungguhnya, umat manusia telah diserang oleh musuh mikroskopik, sejak masuknya dosa. Di sisi lain, seperti krisis besar lainnya, seperti perang, pandemi dapat memicu kehebohan eskatologi. Dan bahkan di zaman dunia pasca pencerahan, adanya orang-orang yang tetap rentan kepada spekulasi pewahyuan. Dan bukannya sebagai pemicu eskatologi dari peristiwa-peristiwa penutupan, COVID-19 lebih baik dipandang sebagai petunjuk, akibat merajalela dari dosa di dunia. Malangnya, akibat sampingan yang tidak diharapkan dari COVID-19, telah menjadi tema dari penafsiran sensasional dari eskatologi Alkitabiah. Satu kasus yang terutama terletak pada pemikiran, yang disebarluaskan oleh Walter Veith, seorang ahli zoologi dari Afrika Selatan. Dan yang merupakan pengarang dan pembicara Advent hari ke-7, yang menjalankan pelayanan media Amazing Discoveries. Untuk menegaskan pendapatnya bahwa akhir dunia sudah di ambang pintu. Veith membangun skenario eskatologi dengan mengkaitkan peristiwa yang sedang marak.
Dengan kutipan dari Ellen G. White dan perikop Alkitabiah. Dengan kreativitas dari seorang penulis fiksi, Faith menggabungkan teori konspirasi yang dicampurkan dengan pemahaman idiosinkrasi dari eskatologi Advent untuk menyatakan pesan bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat. Saya mendapati hal ini sebagai bahasa yang menyerang, jika bisa dikatakan demikian. Saya adalah seorang pelayan Tuhan yang diurapi di dalam gereja Advent hari ke-7. Saya mempercayai gereja ini adalah umat yang sisa. Saya setia di dalam iman saya, dan roh nubuat. Dan orang-orang ini, seperti yang kita tunjukkan, secara publik, telah menentang roh nubuatan, di dalam berbagai kesempatan. Dan pertanyaan saya ialah, siapa yang hendak Anda percayai, para sarjana ini? Yang ingin mendudukkan diri mereka sebagai standar dan norma di dalam gereja. Dan yang ingin memaksa semua orang, tunduk kepada moralitas mereka yang lebih unggul. Ataukah kita mempercayai Alkitab dan roh nubuat? Jika mereka secara jelas, menentang pernyataan jelas Alkitab dan roh nubuat. Dan yang dibenarkan dengan memakai teks yang telah diberikan kepada para reformer. Dan yang lebih mempercayai Alkitab Septuaginta, dan sumber-sumber informasi lainnya. Dan yang merendahkan roh nubuat, yaitu orang yang dipengaruhi oleh margin Alkitab versi King James. Dan yang tidak mempercayai sejarah awal dari orang-orang Waldensia. Maka orang-orang mesti memilih di antara kesarjanaan mereka dan pernyataan jelas dari roh nubuat. Jadi inilah hal-hal yang sedang terjadi di dalam gereja, dan ini menimbulkan pengguncangan. Tetapi mereka dengan segera mendukung orang-orang yang tunduk kepada Dewan Oikumene. Karena itulah yang mereka lakukan, ketika saya dilarang berkhotbah di negara Jerman. Dan tidak mendukung orang-orang yang mempercayai Alkitab dan roh nubuat. Dan ini bukan hanya saya. Semua pembicara kita, yang memegang teguh prinsip-prinsip ini, mendapat niat jahat dari orang-orang ini. Dan jika memang demikian kasusnya, maka orang-orang mesti mengambil pilihan. Dia lanjut dengan banyak kisah lainnya, yang dia nyatakan sebagai bersifat fiksi. Dan khususnya topik mengenai 6.000 tahun, yang menyebabkan dimulainya pertentangan ini. Ya, dan dia juga menyebabkan banyak kebingungan. Tetapi, abaikan saja, saya tidak ingin menyoroti artikelnya. Orang-orang ini mesti melakukan introspeksi yang serius. Dan jika gereja sebagai suatu badan, meyakini, bahwa kita mesti mematuhi kepada pemahaman mereka, yang lebih unggul tentang topik permasalahan. Ketika mereka dengan terang-terangan, menentang roh nubuat. Maka mereka sedang menganggap remeh, umat-umat Allah. Martin, apa yang akan menjadi pilihan Anda, ketika Anda harus mempercayai sesuatu? Seorang sarjana yang telah dididik di sebuah lembaga Jesuit atau lebih baik memilih roh nubuat? Saya memegang teguh, saya mempercayai apa yang Allah telah tuliskan. Jika Anda mempelajari hal-hal dan melihat, ini bukan manuskrip yang benar, melainkan yang itu, maka saya tidak akan mencari alasan untuk menerima yang lainnya. Baiklah, jadi garis mendasarnya. Ini bukanlah sebuah pembelaan kepada serangan pribadi kepada saya, atau kepada siapapun secara perseorangan. Ini merupakan pembelaan terhadap hal yang kita yakini yang dikaitkan dengan kebenaran roh nubuat. Jadi, Martin, jika hal ini menimbulkan pengguncangan, ini bukanlah konflik pribadi kita, melainkan pemahaman kita kepada roh nubuat, yang merupakan kesaksian yang lurus. Ya, serangan dari artikel ini, atau dari semua artikel, diarahkan, mungkin kepada Anda dan saya. Tetapi masalah yang sesungguhnya, adalah ditujukan kepada roh nubuat dan Alkitab. Jadi, pilihlah hari ini, siapa yang hendak engkau layani. Jika ingin menyembah Allah di pihak lain, silahkan saja. Tetapi jika Anda ingin menyembah Allah Alkitab, maka lakukan saja. Dan kepada hukum dan kesaksian. Jika mereka tidak berbicara sesuai firman, tidak terbit fajar baginya. Yesaya 8 ayat 20. Dan paham Advent yang sejati didasarkan atas dua tiang. Hukum dan kesaksian. Itu merupakan pilihan menuju masa yang terbentang di hadapan kita.
Dan tidak peduli apapun perkataan orang, apakah paus di Roma, atau seorang pimpinan di dalam gereja ini, atau suatu badan yang dibentuk untuk menjadi pengawal. Jika mereka tidak berbicara selaras dengan firman Allah, itu karena tidak ada terang di dalamnya. Itulah yang menjadi garis mendasarnya. Dan kiranya Allah menolong kita, ketika kita semakin mendekati pengguncangan. Dan sekarang, silakan Anda mendoakan mereka juga. Bapa Sorgawi, telah terjadi peperangan sengit. Kami semua sudah terlibat di dalamnya dalam masa yang sangat panjang. Dan kami merasakannya semakin sengit. Dan nampaknya, Tuhan, puncak terakhir ada di depan mata kami. Saya berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Saya berdoa untuk para pimpinan. Saya berdoa bagi orang-orang dalam posisi pejabat, dan yang memiliki jabatan kesarjanaan di dalam gereja. Kiranya Engkau menyadarkan mereka tidaklah lebih tinggi daripada firman Allah dan roh nubuat. Dan kiranya Engkau akan mengajari mereka untuk berhenti. Memaksa hati nurani dari umat-umat Allah, yang bertentangan kepada kehendak-Mu. Saya berdoa, kiranya berkat-Mu dicurahkan kepada gereja-Mu. Saya berdoa untuk kebangunan rohani di antara umat-umat Allah. Saya berdoa, kiranya kami semua siap dan layak mendapat hujan akhir dari Engkau. Karena, Tuhan, jika semua peristiwa ini sedang terjadi, dan waktu tinggal singkat saja, seperti keyakinan kami, maka hujan akhir pastilah siap untuk Engkau curahkan. Tuhan, persiapkan hati kami untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Amazing Discoveries Afrika. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Terima kasih kepada semua pihak yang dengan limpah mendukung dengan dorongan semangat, doa dan sumbangan finansial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Amazing Discoveries Afrika, semua ini tidak mungkin terlaksana tanpa kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang patut dipuji dan dimuliakan.